Hai, saya Gabriel Gali Gumelar, hendak mempresentasikan tentang algoritma ANN. Apa yang akan dibahas dalam presentasi ini? Yang pertama, pengenalan dan definisi. Yang kedua, struktur atau komponen. Yang ketiga, cara kerja algoritma ANN. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangannya. Pengenalan dan definisi. Pada dasarnya, ANN adalah salah satu dari 3 jenis neural network pada deep learning yang adalah sub-bagian dari machine learning. Perbedaan dari ketiga jenis neural network ini terletak pada objek dan cara kerja pembelajaran mereka. Yang pertama ada CNN atau Convolutional Neural Network, dikembangkan dengan fokus pada objek data grid, yakni gambar dan juga video. Yang kedua ada ANN, Artificial Neural Network, yang dikembangkan dengan kompleks yang lebih luas, namun tidak di mekanisme menangani data sekuensial. Yang ketiga ada RNN atau Recurrent Neural Network, dikembangkan dengan kemampuan lebih kompleks, yakni mempertahankan informasi output sebelumnya dalam urutan untuk dilakukan pemrosesan secara sekuensial atau berulang. Artificial Neural Network atau ANN didefinisikan sebagai sekumpulan algoritma dalam machine learning yang dirancang untuk mengenali suatu pola hubungan dalam sebuah data dengan meniru cara kerja sel syaraf manusia atau neuron dalam rangka mengirimkan data. ANN dalam machine learning tergolong sebagai supervised learning, yang berarti algoritma ini membutuhkan dataset berupa input dan output yang diharapkan supaya bisa menentukan output berdasarkan dataset yang sudah ada. Dari sana dapat diketahui fungsi utama dari ANN adalah mempelajari dan memodelkan pola kompleks yang ada dalam data. Algoritma ini juga diharapkan mampu menangani berbagai macam tujuan seperti klasifikasi, regresi, pengenalan pola berupa data wajah, data suara, prediksi, dan kontrol terhadap aplikasi robotika dan semacamnya. ANN terdiri dari serangkaian unit pemrosesan sederhana yang disebut neuron atau node dan terhubung satu sama lain dengan berbagai bobot. Bobot ini menggambarkan kekuatan atau kepentingan relatif dari koneksi antar neuron. Syaraf-syaraf ini bereaksi dengan bobot yang merupakan kepentingan dari koneksi neuron tersebut. Mekanisme sederhana cara kerja algoritma ANN adalah apabila output dari salah satu ujung syaraf lebih besar dari bobot yang ditanamkan pada syaraf tujuan, maka syaraf tersebut akan aktif dan kemudian mengirimkan data pada layer atau jaringan. Namun, jika tidak, maka data yang ada tidak akan diproses atau tidak dikirimkan. Komponen utama yang ada pada ANN meliputi yang pertama adalah input layer. Input layer adalah layer pertama yang digunakan untuk menerima inputan data. Yang kedua hidden layer. Hidden layer adalah layer kedua yang digunakan untuk melakukan proses analisis terhadap data. Yang ketiga ada komponen bernama neuron. Neuron terletak pada setiap layer yang ada. Neuron inilah yang berhubungan dengan neuron pada layer lain dan menjadi penghubung antara layer satu dengan layer yang lain. Neuron digunakan untuk mengirimkan data atau informasi dari input menuju output. Yang terakhir ada output layer mengeluarkan hasil proses analisis data. Begini adalah cara kerja sistem Artificial Neural Network. Yang pertama memberikan input kepada sistem. Sesuaikan input itu dengan jumlah neuron yang ada dalam input layer, karena jumlah neuron mewakili atribut yang ada pada data yang diinputkan. Itulah kenapa pada gambar tabel di samping terdapat dua input layer yang warna biru. Ini adalah wakil dari atribut dari data yang ada. Ini bisa 1, 2, atau lebih dari ini, tergantung atribut yang digunakan dalam data. Pada hidden layer, ANN dapat memiliki satu atau lebih hidden layer. Setiap neuron dalam lapisan ini menerima input yang nantinya akan diteruskan pada output atau menjadi input baru bagi lapisan selanjutnya. Pada hidden layer, dia berperan sebagai ekstraktor dan melakukan representasi terhadap data yang diinput
diinputkan atau yang dimasukkan. Di dalam setiap layer terdapat neuron yang terhubung dengan neuron pada layer yang lain. Setiap neuron ini memiliki bobot yang telah diinisialisasikan pada awal penerapan sistem. Bobot ini mempengaruhi kekuatan hubungan dari neuron satu pada neuron yang lain, sehingga bobot ini mempengaruhi input dari lapisan sebelumnya terhadap output pada lapisan yang ada pada saat ini. Biasanya, setiap neuron memiliki bias atau konstanta yang ditambahkan pada proses input sebelum terjadinya proses aktivasi. Apabila bobot dari input sesuai dengan bobot neuron, maka terjadilah fungsi aktivasi. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan output dari proses yang terjadi. Fungsi aktivasi dapat berupa fungsi sigmoid, fungsi ReLU, fungsi TAN, fungsi dan atau fungsi aktivasi lainnya. Fungsi aktivasi memperkenalkan nonlinearitas ke dalam jaringan dan memungkinkan jaringan untuk memodelkan hubungan yang lebih kompleks dalam data. Output layer menghasilkan output akhir dari jaringan. Jumlah neuron dalam output layer bergantung pada jenis masalah yang ingin diselesaikan. Misalnya dalam masalah klasifikasi biner, output layer dapat memiliki satu neuron dengan fungsi aktivasi sigmoid yang menghasilkan probabilitas kelas. Dalam masalah klasifikasi multikelas, output layer dapat memiliki neuron untuk setiap kelas dengan fungsi aktivasi softmax. Cara kerja ANN melibatkan proses forward propagation, di mana input disampaikan melalui jaringan dari input layer menuju ke output layer. Setiap neuron menghitung jumlah tertentu dari input, menerapkan fungsi aktivasi, dan meneruskan outputnya pada neuron berikutnya dalam urutan tersebut. Proses ini akan berlanjut hingga output layer dapat menghasilkan output yang terakhir. Dari sini dapat didapatkan kelebihan dari ANN. Yang pertama, ANN dapat memodelkan dan mempelajari hubungan pola yang kompleks pada data. ANN dapat menangani masalah yang sulit diidentifikasi seperti pengenalan wajah dan pengenalan suara. Yang kedua, ANN dapat diterapkan dalam berbagai jenis masalah domain termasuk pengenalan pola, klasifikasi, regresi, dan pemodelan data, serta dapat digunakan dalam skala yang kecil hingga skala yang relatif besar. Yang ketiga, ANN mampu melakukan pembelajaran otomatis melalui proses pelatihan dengan data yang ada. ANN mampu menyesuaikan bobot dan bias mereka sendiri untuk meningkatkan performa dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat seiring dengan meningkatnya pengalaman. Yang keempat, dalam deep learning, ANN dapat secara otomatis mengekstraksi fitur-fitur yang relevan dari data mentah. Ini menghilangkan kebutuhan untuk mendefinisikan dan memilih fitur-fitur secara manual. Namun, di balik kelebihan-kelebihan ANN ini juga tersembunyi kekurangan ANN. Yang pertama, sering membutuhkan jumlah data pelatihan yang besar untuk mencapai hasil yang akurat. Dan secara umum membutuhkan lebih banyak data dibandingkan dengan metode machine learning tradisional. Yang kedua, pelatihan dan evaluasi jaringan neural membutuhkan daya komputasi yang cukup tinggi, terutama dalam kasus jaringan yang dalam dan besar. Ini membutuhkan perangkat keras yang memadai untuk melatih dan menerapkan jaringan. Yang ketiga, ANN dapat rentan terhadap overfitting atau kecenderungan untuk menghafal data pelatihan dan tidak mampu mengolah data dengan baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hal ini dapat terjadi jika model terlalu kompleks atau data pelatihan terbatas dan tidak mewakili populasi data. Yang keempat, ANN seringkali sulit untuk diinterpretasikan secara manusiawi. Jaringan yang dalam dan kompleks dapat menjadi black box di mana hubungan antara input dan output tidak terlalu jelas atau tidak dapat dijelaskan secara intuitif. Sekian presentasi tentang algoritma ANN dari saya. Jika ada pertanyaan atau ada kritik saran, silakan menghubungi nomor email dan nomor handphone yang tertera di atas. Sekian dan terima kasih.